Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuda Tatanalita. Saya dari UPBJJ UT Semarang. Di sini saya akan membuat video tugas presentasi untuk mata kuliah Pancasila. Kali ini topik yang akan saya bawakan yaitu tentang proses lahirnya Pancasila. Halo semuanya, saya dari UPBJJ UT. Kalian pernah nggak sih tanya tentang Pancasila kenapa begitu istimewa? Kenapa dari Sabang sampai Merauke? Dari berbagai suku, agama, dan budaya yang sangat berbeda, kita bisa bersatu di bawah satu dasar negara. Hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk menyelami salah satu momen paling mengharukan dalam sejarah Indonesia. Momen yang membuktikan bahwa para pendiri bangsa kita adalah negarawan sejati. Nah, awal ceritanya dimulai pada tanggal 22 Juni 1945. 9 tokoh bangsa yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9 berhasil merumuskan sebuah dokumen penting, yaitu Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah hasil musyawarah panjang antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Semuanya sepakat dokumen ini akan menjadi dasar negara Indonesia Merdeka. Namun, sejarah berkata lain. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, seorang perwira Jepang menemui Muhammad Hatta. Ia menyampaikan kabar tokoh-tokoh Kristen dari Indonesia Timur keberatan dengan rumusan sila pertama tersebut. Mereka khawatir akan terjadi perpecahan bahkan sebelum Indonesia benar-benar merdeka. Bayangkan, negara baru saja diproklamasikan, tapi sudah terancam pecah. Dan inilah yang luar biasa. Pada sore hari itu juga, Hatta mengundang 4 tokoh Islam, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan. Dalam pertemuan yang singkat itu, dengan kebesaran jiwa yang luar biasa, mereka sepakat mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di 7 kata dihapus, bukan karena paksaan, bukan karena kalah, tapi karena mereka mendahulukan Indonesia. Mereka memilih persatuan di atas kepentingan golongan. Tanpa drama, tanpa protes besar-besaran, hanya ada satu keyakinan, Indonesia harus satu. Lalu, nilai-nilai Pancasila tercermin dari peristiwa 18 Agustus 1945 ini. Saya melihat nilai-nilai Pancasila yang hidup. Pertama, sila ketiga, persatuan Indonesia. Para tokoh ini membuktikan bahwa persatuan bangsa lebih penting dari ego-ego golongan. Kedua, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan. Mereka bermusyawarah, mendengarkan, dan mencapai kesepakatan dengan kepala dingin di tengah situasi genting. Ketiga, sila pertama itu sendiri, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini justru menunjukkan penghormatan mendalam terhadap Tuhan dengan cara inklusif, yang merangkul seluruh rakyat Indonesia. Dan tak kalah penting, toleransi, kebesaran jiwa, dan sikap mengalah demi kepentingan bersama. Lalu bagian ketiga, ada refleksi pribadi dan relevansi. Buat saya, kisah ini sangat menggugah. Di zaman sekarang, kita hidup di era media sosial. Satu postingan bisa viral. Satu komentar bisa memicu perpecahan. Kita sering melihat orang bertengkar hanya berbeda pendapat politik, berbeda pendapat agama, beda pandangan agama, dan bahkan beda pilihan klub sepak bola. Tapi coba yang bayangkan, para pendiri bangsa menghadapi perbedaan yang jauh lebih fundamental.
Dalam situasi yang lebih kritis, negara baru merdeka diancam perpecahan, namun mereka bisa duduk bersama dan berkompromi. Sebagai generasi muda, kita belajar jangan mudah terprovokasi oleh hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Dengarkan sudut pandang orang lain sebelum ngejudge atau menghakimi. Hormati perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Prioritaskan kepentingan bersama di atas ego pribadi atau golongan. Pancasila bukan cuma hafalan di sekolah, ini adalah nilai hidup yang diwariskan dengan pengorbanan nyata. Jadi, mari kita jaga Indonesia dengan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih sudah menonton video presentasi saya, dan sampai jumpa. Merdeka!